Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Nureska Wahida, NIM A220200022, Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan kelas 2A. Hukum perikatan adalah hukum suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum yang lain menimbulkan perikatan. Di dalam hukum perikatan, setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak. Dengan syarat kebebasan berkontrak haruslah halal dan tidak melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Dasar-dasar hukum perikatan. Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang. Dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat 3 sumber adalah sebagai berikut. 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. 2. Perikatan yang timbul dari undang-undang. 3. Perikatan terjadi bukan perjanjian tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau on right mandate dan perwakilan sukarela atau sakwarmi. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang. 1. Perikatan pasal 1233 KUH Perdata. 2. Persetujuan pasal 1313 KUH Perdata. 3. Undang-undang pasal 1352 KUH Perdata. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, yaitu asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. 2. Asas konsensualisme, yaitu asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. 3. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas passus servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. 4. Asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. 5. Asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Contoh kronologi kasus pada permulaan PT Surabaya Delta dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Pihak pengelolaan merasa kesulitan untuk memasarkannya. Salah satu caranya untuk memasarkannya adalah secara persuasif, mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Surabaya Delta adalah Tarmi Kusno yang tinggal di Sulter, Jakarta. Tarmi memanfaatkan ruangan seluas 88,71 meter lantai 3 itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. 4 bulan berlalu, Tarmi menempati ruangan itu. Pengelolaan SDP mengajak Tarmi membuat perjanjian sewa. Di hadapan notaris, dua belah pihak bersepakatan untuk mengenai pengangguran ruangan, harga sewa, servis, charge, saksi, dan segala hal yang bersangkutan paut dengan sewa menyewa ruangan. Tarmi bersedia membayar semua kewajiban pada PT SDP tiap bulan, terhitung sejak Mei 1988 sampai 30 April 1998. Paling lambat pembayaran disetorkan pada tanggal 10 dan didenda 2 per mil sehari. Untuk kelambatan pembayarannya, kesepakatan antara pengelola PT SDP dan dengan Tarmi dilakukan dalam akta notaris Stefanus Signanuta nomor 40 tanggal 8 Agustus 1988. Tetapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmi ternyata tidak pernah ditemui. Tarmi menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas sehingga tagihan demi tagihan pengelolaan SDP tidak pernah dipedulikannya. Hingga 10 Maret 1991 Tarmi seharusnya membayar 12,40627944 kepada PT SDP meski kian hari jumlahnya yang harus dibayarkan untuk ruangan